Selamat pagi kawan-kawan semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan terkait dengan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Nah, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut, yaitu terkait dengan registrasi dan juga perizinan, yang mana karena dia merupakan undang-undang, maka isi dari undang-undang tersebut masih belum bisa diterjemahkan atau dilaksanakan oleh perangkat di bawahnya, sehingga harus diturunkan melalui aturan-aturan turunan, baik itu PP ataupun peraturan Menteri Kesehatan ataupun aturan di bawahnya. Nah, yang baru saja terbit ini adalah surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait dengan penerbitan registrasi dan juga perizinan. Bagaimana isinya? Simak untuk halaman selanjutnya di penjelasan berikut ini. Untuk pembagiannya sendiri, ini penjelasan dari surat edaran ini adalah berasal dari surat edaran Menkes nomor 1911 tahun 2023, di mana di sini menerangkan beberapa hal terkait dengan penerbitan STR dan juga SIP. Penerbitan STR itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan STR, STR sementara ataupun STR bersyarat yang terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023. Jadi, kalau tidak salah, Undang-Undang Kesehatan itu sendiri itu berlaku pada tanggal 8 Agustus tahun 2023, sehingga dapat kita maknai jika ada nakes atau medis yang memiliki STR atau STR sementara ataupun STR bersyarat yang terbitnya itu sebelum tanggal 8 Agustus tahun 2023. Dan sekarang masih berlaku. Lalu bagaimana untuk pengurusan STR seumur hidupnya? Nah, ini dapat dilihat di poin 1 bahwa untuk pembaharuan STR seumur hidup atas kepemilikan STR tadi, itu dapat dilakukan sebelum atau setelah berakhir masa berlaku STR. Jadi, STR yang sudah ada tersebut dapat berlaku sampai dengan akhir masa berlakunya di surat yang ada di STR. Atau jika ingin mengupgrade menjadi STR seumur hidup, itu dapat dilakukan sekarang atau menjelang berakhirnya masa berlaku dari STR tersebut. Lalu apa saja syaratnya? Nah, untuk syarat untuk yang STR tadi adalah surat permohonan kepada Konsil Kedokteran Indonesia, itu khusus untuk tenaga medis, atau Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan. Lalu yang syarat yang kedua adalah STR lama. Jadi hanya perlu dua syarat ini saja untuk memperbaharui menjadi STR seumur hidup. Berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, mungkin kalau kita ingin memperpanjang STR itu diperlukan pemenuhan SKP. Jadi untuk STR sekarang khusus yang masih berlaku tadi hanya diperlukan dua syarat ini. Nah, jenis yang kedua adalah jika tenaga medis atau tenaga kesehatan itu memiliki STR terbit sebelum undang-undang tadi dan telah habis masa berlakunya kurang dari 3 bulan. Jadi sekarang misalnya sudah habis berlaku tapi masih dalam lingkup 3 bulan. Jadi syarat untuk mengupgrade menjadi STR seumur hidup itu syaratnya sama juga dengan yang kepemilikan STR yang masih berlaku tadi. Nah ini, makanya untuk kawan-kawan semuanya, sebelum lewat dari 3 bulan masih bisa menggunakan syarat yang dua buah syarat ini untuk mengajukan STR seumur hidupnya. Jadi hati-hati jika sudah lewat 3 bulan mungkin nanti berbeda syaratnya. Lanjut kita ke syarat berikutnya. Nah ini khusus untuk STR yang terbit sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 dan telah habis masa berlakunya lebih dari 3 bulan. Ini ada pengecualian, ada perbedaan untuk persyaratan pengajuan ke STR seumur hidup. Jadi ada tambahan. Misalnya syaratnya ini adalah yang pertama surat permohonan kepada konsil terlebih dahulu, lalu melampirkan ijazah atau sertifikat profesi dan atau sertifikat profesi. Syarat ketiga adalah surat bukti pemenuhan kecukupan SKP atau satuan kredit profesi, atau jika memang tidak bisa memenuhi kecukupan SKP dapat melampirkan sertifikat uji kompetensi. Jadi nakes atau medis tersebut misalnya memiliki STR tapi telah mati lebih dari 3 bulan. Nah, otomatis ada tambahan. Jadi harus melampirkan kecukupan SKP. Lalu bagaimana jika dia tidak memenuhi kecukupan SKP? Nah, dia dapat mengikuti uji kompetensi.
Uji kompetensi inilah yang nantinya akan diterbitkan menjadi sertifikat kompetensi jika memang lulus uji kompetensi. Nah, inilah yang menjadi bukti ketiga untuk pengajuan STR seumur hidup. Jika tidak memiliki yang salah satu dari kedua ini, ya jelas saja tidak dapat melanjutkan untuk mengupgrade STR-nya ke STR seumur hidup. Jadi hati-hati untuk yang STR-nya telah habis masa berlakunya lebih dari 3 bulan. Untuk lulusan baru ataupun tenaga kesehatan atau tenaga medis yang ingin mengajukan STR baru, persyaratannya adalah yang pertama mengajukan surat permohonan kepada konsil, lalu yang kedua adalah ijazah dan atau sertifikat profesi, yang ketiga adalah paspor terbaru, yang keempat lalu KTP. Jadi hanya 4 syarat ini saja untuk pengajuan STR baru. Nah, penerbitan STR itu sendiri dilakukan melalui aplikasi registrasi STR online, yang mana registrasi STR online ini sudah terintegrasi dengan Satu Sehat atau yang kita sebut aplikasi sebelumnya adalah aplikasi Peduli Lindungi. Lamanya penerbitan STR tersebut adalah maksimal 15 hari kerja setelah persyaratan diunggah lengkap oleh pelamar atau yang ingin menerbitkan STR, nakesnya sendiri. Jadi, jika belum lengkap, tentu saja akan menghambat penerbitan STR sendiri. Nah, untuk informasi ini tentunya sangat berguna bagi Bapak Ibu atau kawan-kawan semua yang akan mendaftar menjadi calon P3K. Karena sebagaimana kita ketahui, sebentar lagi di bulan September ini akan terbit surat keputusan Menpan untuk pembukaan pendaftaran P3K tenaga kesehatan, yang mana untuk jabatan profesi, keahlian ataupun jabatan fungsional itu biasanya membutuhkan STR, kepemilikan STR. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu mengenai SIP atau surat izin praktek. Nah, penerbitan SIP baru khusus untuk yang telah memiliki STR lama dan masih berlaku atau sudah memiliki STR seumur hidup, itu syaratnya adalah surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala DPMPTSP. Lalu yang kedua adalah STR, yang ketiga adalah surat keterangan tempat praktek. Jadi 3 syarat ini yang dibutuhkan untuk penerbitan SIP baru. Nah, yang ada perubahan ini adalah perpanjangan SIP bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR lama dan masih berlaku. Ingat ya, telah memiliki STR lama dan masih berlaku atau memiliki STR seumur hidup. Syaratnya adalah surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala DPMPTSP, lalu STR, tentunya STR yang masih berlaku tadi. Yang ketiga adalah surat keterangan tempat praktek, dan yang keempat adalah bukti pemenuhan kecukupan SKP. Jadi ada 4 syarat untuk perpanjangan SIP-nya. Jadi hati-hati untuk perpanjangan SIP sekarang. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu membutuhkan syarat tambahan berupa pemenuhan kecukupan SKP. Nah, berapakah pemenuhan kecukupan SKP? Ini masih belum dijelaskan berapa SKP. Tentunya mungkin bisa ditanyakan kepada organisasi profesinya, apakah sudah memiliki standar untuk pemenuhan SKP-nya atau memang masih menunggu juknis selanjutnya dari Kementerian Kesehatan. Nah, masa berlaku SIP nantinya akan diterbitkan itu adalah 5 tahun, jadi bukan seumur hidup, hanya STR-nya saja terbitnya seumur hidup kalau sesuai Undang-Undang Kesehatan ini. Jadi hanya berlaku 5 tahun, yang mana nantinya harus diperpanjang kembali. Nah, demikianlah informasi untuk registrasi dan juga perizinan atau juga SIP bagi kawan-kawan semua yang selama ini kebingungan untuk mengurus STR dan juga SIP setelah terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mudah-mudahan informasi ini berguna, khususnya juga bagi tenaga kesehatan
yang mungkin sebentar lagi akan mendaftar sebagai calon P3K agar nantinya tidak terhambat dalam pengurusan administrasi atau berkas kelengkapan dari pelamar itu sendiri.